Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Poco X3 Pro ya. Unit ini X servisan. Kondisinya ini lumayan parah ya. Dia habis garapan di area CPU, RAM dan UFS. Unit ini dari Bandung ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Tapi ini unit kerusakannya parah. Kenapa saya bilang parah? Ini kerusakan ada di CPU ya. Ini setelah saya lakukan pengecekan, analisa sekaligus perbaikan, dan CPU-nya ini sudah saya ganti dengan CPU baru. Ini hanya mengganti CPU only. Sedangkan untuk UFS-nya sendiri ini UFS internal 256, ini kondisi baik, dan RAM-nya juga ini RAM 8 GB dan kondisi baik ya. Ini selesai saya perbaiki ataupun selesai saya ganti CPU-nya ya, dengan mengganti CPU-nya, jadi unit sudah bisa terbaca 9008 ya, artinya sudah bisa di flash untuk CPU-nya ya. Tapi untuk yang ini CPU aslinya sudah tidak bisa diatasi lagi ataupun sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena ini rusak short ya. Dan langkah pergantian pun selesai. Di sini saya tinggal masuk ke tahap flashing ya. Untuk itu saya buat video ini untuk teman-teman yang masih belum paham metode flashing dari selesai pemasangan keseluruhan CPU, RAM, UFS. Ini kita bedah di sini ya, kita detailkan caranya ya. Untuk pertama kalinya CPU pasang harus terbaca 9008 otomatis ya. Kemudian UFS harus di erase dulu, jangan diisi room ya, biar tidak terjebak di passboot mode. Kondisi UFS itu harus benar-benar kondisi prima, sehat, ataupun tidak ada error, UTP dan yang lainnya ya. Dan untuk IC RAM, pastikan RAM dengan kondisi baik. Setelah itu rangkai semua dan selesai, lanjut pasang ke mesin untuk melakukan ke tahap perbaikan berikutnya ya. Ini sudah saya pasang semua, namun ini masih dalam kondisi mati. Saya langsung aja mempraktekkan proses detail flashing CPU new sampai dengan selesai ya. Unit ini masih belum menyala dikarenakan ROM belum saya isi ya untuk roomnya, dan ini masih terbaca 9008 harusnya ya, otomatis itu tanpa menekan ataupun tanpa mengesortkan ideal mode ya, sudah terbaca ideal mode. Dan tak lupa untuk baterainya harus dipasang ya, biar pada saat identify dia tidak force close ataupun tidak disconnect ideal modenya ya. Dan di sini saya gunakan UP Android Toolbox untuk mengeksekusi firmware-nya ya. UP Android Toolbox sudah terbuka, ambil versi yang terakhir aja ya. Di sini untuk firmware-nya saya pilih dari eksternal aja, dari luar ya. Bisa sih langsung pilih brand juga bisa, tapi saya lebih baik dari ekstrak aja, diekstrak dari luar ya. Pilih untuk engroom-nya, ini engroom payu ya. Dan untuk mulai mengeksekusinya, saya mulai masuk ke tab Qualcomm, lalu klik Firehose sudah terklik ya.
dan masukkan Firehouse yang ada di folder Engroom. Sudah masuk, kemudian identify, pastikan UFS sudah terbaca ya. UFS sudah terbaca, dia berinternal 237 ya, yang penuhnya ini 256. Kita kembali lagi ke folder Engroom, masukkan partition ke tab partisi, dan untuk patchnya saya ambil patch 0, dan untuk filenya ini saya checklist semua ya. Ini sudah terchecklist semua, dan klik reboot after flash, lalu klik write, dan kita tunggu proses writingnya sampai dengan selesai ya. Proses ini tidak akan lama karena ini masih ROM CSC, jadi filenya pun kecil. Kita tunggu saja sampai dengan selesai. Proses flashing selesai, kita tunggu sampai unitnya menyala secara otomatis ya, dan dia akan otomatis menyala ya, seperti ini. Dia otomatis menyala, kita tunggu sampai dia masuk ke recovery ya. Ini dia otomatis ter-UBL ya, karena ini gemboknya sudah terbuka. Dia tahap pertama akan masuk ke recovery dikarenakan untuk reset sistem user area ya. Ini proses resetting berjalan. Habis baterai ya, saya sambil charging. Ini saya sambil charging ya. Dan dia otomatis mereset ya. Kita tunggu sampai dia masuk ke menu utama. Dia akan masuk ke menu utama langsung. Dan setelah masuk ke menu utama, kita masuk ke metode perbaikan email ya. Ini untuk bahasanya saya ganti dulu biar tidak pusing melihatnya. Ini saya nggak ngerti bahasa Mandarin.
saya rubah ke bahasa Indonesia untuk bahasanya ya. Dan ini sudah ini bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Indonesia ya. Dan ini sudah di mode CSC ya, dengan ini internal 256 GB keseluruhan totalnya ya. Dan untuk RAM-nya ini RAM-nya 8 GB. Jadi ini sudah normal di room CSC, artinya proses flashing room selesai ya. Kembali lagi ke Android Toolbox ya, masuk ke metode pengisian email. Untuk ini baterainya belum terisi secukupnya ya, konekkan USB ke unitnya kembali ya, dan dia harus terbaca debugging. Kita masuk ke tab service aja dan pilih ini platform Qualcomm ya, dan kita klik identify. Dan ini Android ROM-nya sudah terbaca ya. Dan untuk enable diag portnya ataupun enable diagnostic port untuk repair emailnya, kita klik power reboot enable diag, dan otomatis dia sudah terenable ya. Dan kita masukkan email yang terdaftar ya. Email sudah tertulis ya, tinggal kita write emailnya, email 1, email 2, dan emailnya ini biarkan saja. Dan email pun sudah tertulis ya, dan dia otomatis merestart. Coba kita lihat untuk emailnya, ini masih belum tertulis ya, dikarenakan KCN belum terisi. Kita masuk ke writing KCN ya. Untuk writing KCN-nya di sini saya menggunakan Keypil ya, tidak menggunakan OP lagi dikarenakan jenis KCN-nya dia menggunakan XKCN. Saya menggunakan KPST, Keypil, dan ini sudah terbuka Keypilnya ya. Di sini untuk enable diagnya kembali menggunakan UP seperti cara tadi ya. Klik reboot enable diag, dan dia otomatis masuk ke mode diagnostic port ya. Dan di Keypil ini sudah terbaca Qualcomm 9003 ya. Klik OK, lanjut ke file, tool, masuk ke tab tool, KCN backup and restore, enable dual sim. Dan untuk KCN nya ambil KCN yang sudah saya download, sudah di download ya. Ini ada XKCN, dan kita klik restore. Kita tunggu sampai restoring KCN selesai.
restore KCN selesai. Saya reboot HP-nya ya. Dan dia sudah menyala kembali ya, dengan KCN sudah tertulis tadi. Ini harusnya email sudah tertulis ya. Email pun sudah tertulis, tapi ini email mengikuti KCN ya. Kita kembali lagi untuk merepair emailnya, pastikan email harus sama dengan yang di dus ya. Saya write kembali untuk emailnya, pastikan email sudah sama ya, sama yang di dus. Enable dia kembali. Dan di sini langsung klik write aja, karena ini emailnya masih sama tertulis ya. Unit sudah merebot otomatis, dan pastikan email sesuai sama yang di dus ya. Dia sudah menyala kembali. Dan ini untuk emailnya saya pastikan sudah sama ya, dan ini sudah sama yang di dus. Dan metode repair email KCN selesai ya. Lanjut ke flashing ke ROM global ya. Untuk flashingnya harus ke ROM global, karena kan ini tidak bisa digunakan kalau masih CSC ya. Kita kembali lagi ke UP. Kita pilih Xiaomi, kita pilih ke passboot ya. Dan modelnya pilih Poco X3 Pro, dan untuk flashingnya saya ambil versi yang terakhir ya. Semua file sudah masuk ya, tinggal kita matikan kembali unitnya. Kita masuk ke mode passboot ya, ke passboot mode. Nah, ini sudah posisi passboot mode ya. Dan kita masuk ke flashing. Untuk flashingnya di sini saya menggunakan MIU 13 ya, tapi pilih yang tengah, jangan flash unlock, nanti bootloadernya terunlock lagi. Klik ini di tengah ya, dan auto spares, dan klik flashing. Untuk ini belum terbaca ya, untuk passwordnya. Refresh dan Android password terbaca, lalu klik flashing dan tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai ya. Ini harus sampai finish biar tidak ada masalah ataupun tidak ada error di sistem ya.
unit selesai flashing via passboot mode ya. Kita tunggu apakah dia bisa langsung masuk ke pilihan bahasa kah. Dan ini masuk ke recovery mode ya. Kita wipe data. Dan kita reboot sistem ya. Dan kita tunggu sampai dia sampai ke pilihan bahasa ya. Dia sudah bisa masuk ke booting yang kedua. Kita tunggu. Dan ini dia terbentur NP data is corrupted ya. Ini NP data is corrupted, berarti board ini board Cina ya. Kita globalkan dengan cara hardware via hardware ya. Kita globalkan ke pergantian resistor yang merubah ID ya, ID board. Kita lanjut ke pembongkaran resistor, kita ganti. Setelah saya mengganti resistor ID ya, ini saya ganti dengan ukuran 10 kilo ohm ya. Dan saya langsung nyalakan saja apakah dia masih terjebak di NP data corrupted kah. Ini saya sambil charging. Dan ini masih NP data corrupted ya, kita reboot saja langsung. Dan sekarang dia sudah masuk ke pilihan bahasa ya, artinya pergantian resistor 10K selesai. Untuk resistornya ambil dari pin CMD ya, kalau tidak tahu ukurannya ambil dari pin CMD saja.
Ini bahasanya saya rubah dulu. Dan selesai. Sekarang dia sudah masuk ke menu utama ya. Kita lihat untuk tentang ponselnya, ini menggunakan internal 256 GB dan untuk RAM-nya 8 GB ya. Dan ini untuk IMEI. IMEI sudah ada ya. Artinya pergantian CPU new di Poco X3 Pro ini selesai. Dengan ini mempraktekkan ataupun memperagakan di softwarenya aja ya. Perbaikan headernya sama seperti itu, ganti CPU new, kosongkan, lalu pasang. Dan mungkin video ini saya tutup dengan kasus unit selesai. Perbaikan CPU ini menyita waktu dan biaya ya. Untuk biaya lumayan tinggi, dan untuk pengerjaannya pun mengandung resiko tinggi juga, dikarenakan kalau gagal pengerjaan unit ataupun part CPU new tidak dapat digunakan kembali. Maka dari itu berhati-hatilah dalam mengerjakan ataupun memperbaiki unit di seri ini ya. Mungkin begitu ya. Bila ada salah pengerjaan maupun salah memperagakannya, silahkan koreksi di kolom komentar. Video ini saya tutup, sekian dan terima kasih. Repair CPU only method software selesai.